Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Bapak berharap, Bapak selalu berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran, Bapak tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada diri Bapak sendiri dan kepada kalian secara khususnya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Rajin-rajin untuk selalu mencuci tangan. Misalkan tidak ditemukan tempat untuk cuci tangan ketika kalian keluar, kalian bisa membawa hand sanitizer. Yang kedua, untuk memakai masker. Selalu gunakan masker. Yang nomor 3, menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita, usaha kita agar kita bisa diselamatkan oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Yang kedua, anak-anak, Bapak selalu mengingatkan juga sebelum pembelajaran kita mulai, seperti yang sudah kita lakukan, istiqomah kita untuk selalu melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Karena dengan sholat duha ini adalah salah satu wasilah, salah satu cara ikhtiar kita bermohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Anak-anak, untuk pembelajaran pagi ini kalian bisa melihat teks di samping. Kita memasuki pelajaran yang ke-6 dengan bab atau tema indahnya saling membantu, yang di dalamnya ada pembahasan surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kalau dirinci dalam kompetensi dasarnya atau di dalam KD-nya, sesuai dengan KD kondisi khusus, pembahasan ini masuk dalam KD 3.1, yaitu memahami makna Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Dan untuk KD 4.1-nya atau KI 1-nya berupa hafalan sudah kita laksanakan pada semester ganjil atau semester 1 yang lalu. Untuk materi dalam pembahasan ini akan Bapak bagi menjadi 4 pertemuan. Untuk pertemuan pada hari ini, dalam pertemuan yang pertama yaitu memahami makna Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Dan untuk tugasnya mohon untuk diperhatikan. Yang pertama, simak penjelasan video pembelajaran ini dengan baik dan rangkum dalam buku kalian. Yang kedua, hasil rangkuman difoto dan dikirim ke classroom. Nomor 3, videokan membaca surat Al-Maidah ayat 2 dengan benar. Nanti akan Bapak berikan contohnya juga di dalam pembelajaran ini. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk dalam materi pembelajaran berikut ini. Untuk materi yang pertama dalam kesempatan pada pagi hari ini, karena materi kita membahas surat Al-Maidah ayat 2, ayo kita belajar terlebih dahulu membaca surat Al-Maidah. Bapak di sini akan membacakan, akan mencontohkan, dan kalian di rumah lakukan hal yang sama. Dan jangan lupa untuk membuka Al-Qur'annya masing-masing. Buka Al-Quran kalian pada juz 5 dan cari surat Al-Maidah ayat yang kedua. Atau kalian bisa membuka buku paket kalian pada halaman 59 bagian bawah. Dan ingat, ini menjadi tugas yang nomor 3 yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa, dan takwa. Wala ta'awanu, dan jangan tolong menolong kalian, 'alal itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan,
dan permusuhan. Shadaqallahul azim. Anak-anak, itu tadi contoh yang sudah Bapak tentukan kepada kalian semua. Silahkan anak-anak dicoba sesuai dengan yang sudah Bapak contohkan, dan jangan lupa direkam dalam bentuk video dan hasilnya dikirim seperti biasa di Google Classroom. Dari ayat yang sudah kalian baca, bahwa surat Al-Maidah ayat 2 ini mengajarkan kepada kita semua untuk saling tolong-menolong. Tapi tolong-menolong ya bagaimana yang sudah dianjurkan, yang sudah diajarkan, yang sudah diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Contoh, kalau di dalam keseharian kita, kalian misalkan pulang sekolah atau berangkat sekolah, melihat teman kalian yang jalan kaki sedangkan kalian naik sepeda, kalian ajak untuk berangkat bersama naik sepeda kalian. Nah, ini namanya tolong menolong dalam kebaikan. Tolong menolong dalam takwa, contohnya misalkan di dekat rumah kalian ada masjid yang membutuhkan pembangunan, kalian tolong, kalian bantu. Dengan apa? Dengan tenaga, misalkan ketika proses pembangunan bersama-sama dengan masyarakat bergotong royong untuk membangun masjid tersebut. Atau misalkan kalian tidak menolongnya dengan tenaga, bisa menolongnya, membantunya dengan memberikan sedekah semampu kalian. Kalian berikan di dalam kotak amal yang tersedia di sekitar masjid tersebut. Sedangkan tolong menolong yang dilarang oleh agama adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Contoh misalkan, tapi jangan sampai dilakukan ya, naudzubillah min dzalik, pulang sekolah bersama-sama dengan teman-teman mengambil barangnya orang. Lah, ini tidak boleh karena ini adalah tolong menolong di dalam dosa. Misalkan tolong menolong di dalam permusuhan, contoh misalkan kalian bersama-sama memusuhi seseorang, ngajak teman-temannya, ini tidak boleh ya. Jadi saya ulang kembali, tolong menolong di dalam agama yang dianjurkan adalah tolong menolong dalam kebajikan, dalam kebagusan dan takwa. Sedangkan tolong menolong yang tidak diperbolehkan dalam agama adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Semoga penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 2 ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.